Ustaz kita. Allah yang bilang fidyah itu ta'amul miskin, bukan ta'amul agniya, bukan ngasih makan orang kaya. Lah itu bagaimana prakteknya pada kenyataannya? Itu kita pada nenteng-nenteng beras saudara lagi acara tahlilan. Praktiknya hilahnya aja. Kalau dia benar cara hilahnya, benar bagiinnya berarti. Emang ada namanya cara helah. Kalau bahasa Arabnya hilah itu. Cara jalan keluar. Punya utang 200 hari puasa contohnya. Orang kejebak 200 hari puasa. Contoh. Sanggup bayar cuma 50 liter beras. Kan masih kurang pego. 150 ya. Bagaimana nih Ustaz? Ya udah kita helah aja dari jalan keluarnya. Gimana caranya? Wakilin ke saya. Saya wakilin nih Ustaz buat apa namanya? Buat bayar fidyahnya. Mobil tuh wakil aku terima perwakilan dari kalian. Cari orang yang belah kanan, belah kiri yang miskin saudara, yang pada dorong-dorongin berasnya tuh. Carinya yang miskin. Mungkin dulu kiai-kiai kita nyarinya yang miskin tuh. Saat kita melihat, oh begitu caranya, tapi kita nggak tahu kalau yang dicari itu orang yang miskin. Cari yang miskin, yang belah kanan miskin, yang belah kiri miskin. Saya punya beras 50 liter untuk kodok puasa Ramadan 50 hari yang barangkali almarhum tinggalkan. Saya jadikan beras ini sebagai fidyah kodok puasanya almarhum. Saya berikan kepada sebelah kanan saya. Ini kan orang miskin dan terima nih. Saya terima, saya serahkan lagi. Diterima, sah nggak ke orang miskin fidyah? Sah. Saya serahkan lagi, berarti ini beras milik siapa sekarang? Kaya. Ustaz. Miliknya Ustaz nih. Berarti 50 liter udah sah kan? Bisa berapa? 150. Saya punya beras 50 liter. Saya jadikan ini sebagai fidyah kodok puasanya almarhum sebanyak 50 hari. Saya berikan kepada sebelah kiri saya. Kasih dari sebelah kiri orang miskin juga. Saya terima. Saya wakilkan lagi. Saya serahkan lagi. Udah berapa jadi? Cepet. Ke kanan 150. Ke kiri 200. Ini beras milik siapa sekarang? Kalau udah serahin lagi. Ini si Ustaz. Nah, saya punya beras saudara 50 liter. Saya jadikan ini sedekah untuk hadirin. Saya berikan kepada hadirin yang hadir di sini. Nah, ini udah sah fidyahnya. Berarti yang terakhir ini jadi barang sodako. Kalau sodako maka orang kaya boleh nenteng kagak? Boleh. Ngambil 10 plastik juga nggak apa-apa. Kalau nggak malu, kalau nggak malu, paham kan nih saudara saudara? Jelas. Nah besok kalau kayak gitu cari orang miskin dua, ajak masuk ke depan, kan dia girang hatinya. Ya Allah, tumen-tumen nanti tahlilan, suruh masuk ke dalam. Biasanya kan di dalam itu kan makanannya enak-enak. Karena banyak ustaz kan di situ kan. Iya, ajak aja ke dalam nggak apa-apa, makan yang enak juga ajak. Cuman orang miskin yang kagak ngaji. Kalau dia ngaji, dia tahu ini urusan begini, habis dia terima 50 liter, dia nggak mau balikin lagi saudara. Dia pulang, dikuror 2 minggu akhirnya dah. Nggak balik lagi. Makanya dari orang miskin yang kagak ngaji, orang buat harus ini macam dua begitu. Udah aja suruh, saya serahkan dan lagi gitu. Itu namanya fidyah. Dah. Waktu alhamdulillah Abu Yahya Abdurrahman Nawawi wafat, itu fidyahnya gitu, cari orang miskin. Orang miskinnya ada di belakang pondok, ada kampungan tuh, di maju ke depan, kanan kiri, baru serahin ke yang lain. Ini jadi beras sedekah gitu. Paham ya? Nah, ini wajib dua. Kodok wajib, fidyah juga wajib. Begitu ya saudara? Ya begitu. Kan kadang-kadang saudara kata kita agak aneh nih hukum begini nih ya, agak aneh kayaknya. Al-Islamu ja'a ghoriban fasayaudu ghoriban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Dulu Nabi bawa Islam itu asing, saudara. Ajarannya asing, sholatnya begitu. Kemudian akan kembali Islam dalam keadaan asing juga. Kayaknya asing banget ini begini, asing banget begini. Enggak, emang ini sebetulnya syariat Nabi dari dulu nggak diubah. Syariat Nabi nggak diubah, dari dulu tetap begini. Cuma helahnya aja tuh tadi, helahnya tuh. Kayak begini contohnya, panitia zakat musola masjid jual beras. Dulu masa kagak ada jual beras, aneh banget.
ini buat nyelamatin panitia yang tidak dianggap sebagai amil dari mustahik zakat. Jelas saudara, di berbagai macam kitab kutub Syafi'iyah, kitab-kitab bermadzhab Syafi'i, boleh dicek Al-Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Itu semua yang dimaksud dengan amil alladzi yastakmiluhul hakimu, orang yang dilantik oleh pemerintah secara resmi untuk mengelola zakat, itu dinamakan amil, baik perorangan atau per lembaga. Kalau lembaga kita kenal namanya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, atau Lazis ya, Lazis. Kalau perorangan dia bisa ikut sertifikasi zakat. Saat udah terima sertifikat zakat, maka ini namanya dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Panitia yang ada di musola dan yang ada di masjid dilantik pemerintah apa DKM? Dua-duanya enggak. Pemerintah DKM ya kira? Kagak dua-duanya. Berarti dia bukan amil saudara. Kalau bukan amil nggak ada hak untuk ngambil zakat. Nah terus bagaimana Ustaz? Namanya panitia kan capek. Lah kalau capek nyari upahnya jualan beras. Kan orang-orang kan kadang-kadang males nenteng-nenteng beras ke musola ya, mesti dia. Akhirnya dia bawa duit. Saya mau bayar zakat nih, pakai duit. Nah, beli aja deh bang, beli 3,5 liter. Kan namanya orang jualan ada untungnya enggak? Ada. Nah, itu untung boleh nanti hasilnya buat panitia zakat. Aneh nggak begini nih saudara? Enggak. Aneh. Ya. Aneh banget ini. Tapi emang amil yang dimaksud dalam ayat Quran innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha, para mufassir pun menafsirkan amil di situ yang dilantik resmi sama pemerintah saudara. Ya. Lagi syaratnya jadi amil kan yang pertama dia kudu ngerti tentang zakat. Apa yang ada di dalam zakat? Ada as-sa'i, ada al-katib, ada al-jami', ada lagi yang nyalurin as-sharif. Banyak. Ini dia ngerti zakat atau enggak? Setahun sekali doang masjid buat jadi panitia zakat. Bayar jamaah kagak pernah, pas lagi mau lebaran tiba-tiba jadi panitia zakat. Ngaji juga kagak. Mau jadi panitia, tanggung jawabnya kan berat. Yang kedua, syaratnya amil itu harus adil. Apa adil? Adil itu orang yang enggak pernah melakukan dosa besar atau orang yang tidak terus-terusan melakukan dosa kecil. Itu namanya adil tuh. Ada orang jadi panitia zakat cuman kemana-mana pakai celana pendek, auratnya kelihatan di atas jetis tuh, di atas apa? Lutut, pahannya kelihatan. Besoknya jadi panitia zakat. Nah ini kagak adil namanya. Orang fasik kagak sah menjadi amil. Maka itu bukan jadi amil, jadi panitia di dalam bab muamalah hukumnya seperti wakil. Wakil itu gak berhak untuk ngambil yang diwakilkan, barang yang diwakilkan. Dalam hal ini perihal masalah zakat fitrah. Jelas kan ini saudara-saudara ini? Paham ya? Diem baik ini ngantuk gimana sih? Sampai suara habis ini. Dah, wajib bayar 2, qadha juga, fidyah juga. Ada berapa orang ini? Ada 2 orang. 1, al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Dia buka puasa karena ada rasa khawatir kepada orang lain, bukan khawatir pada dirinya sendiri. Kafitril hamili, seperti tidak berpuasanya orang yang hamil, wanita hamil, li khaufiha ala janiniha, karena kekhawatiran ia kepada janinnya. Wal murdi'i, dan batalnya orang yang menyusui, wanita menyusui maksudnya, di khawfiha ala rodi'iha, karena ada kekhawatiran ia kepada anak yang disusui. Nah, jadi bapak kalau punya bini lagi hamil besoknya Ramadan, bini kita nanya, bang, wanita hamil boleh kagak sih bang kagak puasa? Ya sekarang tanya, lo kagak puasa ada kekhawatiran gak
Ya adalah, namanya baru hamil mah pasti ada kekhawatiran kalau kita nggak makan. Ya gue tanya sekarang nih, khawatir sama janin lo, apa khawatir apa diri lo sendiri? Saya sih sama diri saya mah nggak khawatir bang. Saya yang khawatir itu sama janin saya. Tuh, berarti kekhawatiran kepada orang lain. Orang lain di sini dalam arti janinnya atau bininya nyusuin, walaupun anak orang lain. Kan kadang-kadang ada ya anak orang lain ibunya nggak kuat ASI, akhirnya disusuin jadi ibu susu kan. Nah orang lain nih, bang boleh kagak nih lagi nyusuin begini kagak puasa? Gue tanya, khawatir nggak? Khawatir sih bang. Khawatir diri lu sendiri apa khawatir sama bayi lu yang disusuin? Khawatir sama bayi yang disusuin. Nah orang yang begini kalau nggak puasa wajib bayar 2, kodok juga, fidyah juga. Jelas kan nih Pak? Jelas ya? Ingat, garis bawahi, kalau kekhawatiran ini untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Berarti kalau dia khawatir untuk dirinya sendiri dan bayinya, 2 apa dia? Dirinya dikhawatirin, bayinya dikhawatirin, atau dirinya sendiri doang yang dikhawatirin, bayinya kagak, maka tidak wajib bayar fidyah, wajibnya kodok doang. Kok begitu? Nah, kaedahnya idza jatama al muqtadi wal mani' golabal mani' alal muqtadi. Perhatikan, ini agak mikir nih saudara nih. Nih dengerin. Bila berkumpul tuntutan dan pencegah suatu ibadah. Awas, tuntutan mengerjakan ibadah, pencegah mengerjakan ibadah. Dua-duanya kumpul pada diri seseorang. Maka golabal mani' alal muqtadi, yang menang pencegah ibadah daripada tuntutan ibadah. Saya kasih contoh gampangnya dulu, perhatikan. Saat masuk waktu zuhur, kita dituntut untuk apa Pak? Tes. Ini berdiam-diam Pak, nyambung ini mana? Kedengeran kasih Pak Udin ini, kedengeran nih. Kadang-kadang jawab ini. Coba, ulang. Masuk waktu zuhur, kita dituntut ngapain? Nah, itu namanya masuknya waktu muqtadi, tuntutan ngerjain sholat. Kemudian ada perempuan masuk waktu zuhur, keluar darah haid. Darah haid, berarti ini perempuan lagi ngapain? Lagi dalam keadaan apa namanya? Haid. Haid boleh sholat kagak? Ini namanya keluar darah mani'us sholat, pencegah ibadah sholat. Kumpul pada diri 2 perempuan nih. 1, tuntutan ngerjain sholat karena masuk waktu, keluar darah haid, pencegah sholat. Yang menang yang mana? Jaga. Pencegah sholat. Makanya perempuan yang udah masuk waktu sholat, dia keluar darah, gak wajib sholat. Karena yang menang pencegah sholat. Paham kan ibadah ini Pak? Ngerti gak? Apa boleh sholat dia perempuan? Nah, boleh. Karena ada manik di situ, pencegah sholat, yaitu keluar darah. Dengerin. Nah, nyambung nih sampai sini nih, nyambungin kemarin. Itu tadi kan contoh, nyambungin kemarin nih, nyambungin. Tuntutan orang bayar fidyah karena kekhawatiran kepada orang lain. Saya ulangi, tuntutan pembayaran fidyah karena kekhawatiran kepada orang lain. Pencegah orang bayar fidyah karena kekhawatiran kepada diri sendiri. Kalau orang ditanya, perempuan, lu khawatir gak sama bayi? Khawatir dua-duanya bang. Bayi juga, diri sendiri juga. Berarti kumpul padanya 2, tuntutan, pencegah. Mana yang menang? Ya. Pencegah berarti wajib fidyah gak? Gak wajib. Itu maksudnya. Jelas ya gak? Jadi muter dulu sama, baru nanti balikin lagi ke redaksi kitabnya. Nah, ngaji fikih metodenya begitu saudara. Gak bisa ngaji fikih cuma dibaca doang, kagak diajak pikir ke sono. Akhirnya nanti jamaah setengah-setengah pahamnya. Tapi kalau kayak tadi paham kagak tuh kira-kira?
khawatir diri sendiri, tuntutan fidyah khawatir sama orang lain. Kalau dia khawatir dua-duanya, dirinya sendiri sama orang lain, maka yang menang pencegah fidyah. Berarti nggak wajib bayar fidyah. Jelas banget di sini, Pak? Nah, nih kalau bapak-bapak yang udah bininya kagak hamil lagi, mungkin gini, aku sih kagak bodo amat, bini gua kagak hamil lagi. Nggak mungkin hamil lagi. Wah, nanti kan punya anak perempuan, ya, ntar punya saudara, ya, punya ponakan. Kalau kita ditanya, engkau kan rajin ngaji. Coba kalau seandainya wanita hamil, boleh nggak puasa? Aduh, gimana nih urusan itu? Mana gua aduh lagi penjelasan ini, gua tidur lagi, gitu ya, jelas ya. Nah, itu satu, orang yang khawatir sama orang lain saat berbuka, maka dia wajib bayar dua, qada juga, fidyah juga. Dua. Yang kedua nih, wajib bayar qada juga, fidyah juga. Al-iftaru ma'a ta'khiril qada. Dia batal puasa, terus ma'a ta'khiril qada disertai dengan penundaan qada. Qadanya ditunda-tunda. Ma'a imkanihi, padahal dia mampu buat mengqada. Hatta atak Ramadhanu akharu. Boleh baca dua nih. Ramadhanu boleh, Ramadhanun boleh dijadiin nakirah. Hatta Ramadhanun akharu, hingga datang bulan Ramadan yang lain. Bighairi udhrin, penundaannya tanpa ada udzur. Orang yang punya utang puasa kemudian ditunda-tunda qadanya sampai ketemu Ramadan tahun depan elan dibayar juga tuh qada, maka kena masing-masing hari qada puasanya kena fidyah. 2020 sakit gigi 5 hari kagak puasa, kan utang 5, padahal punya kesempatan buat mengqada kagak diqada, emang males. Akhirnya masuk Ramadan 2021, tuh utang yang 5 belum dibayar. Masuk Ramadan 2021, maka 5 hari Ramadan tadi kena fidyah juga. Berarti wajib qada 5 hari, wajib fidyah 5 liter. Bukan 5 hari ya. Kalau fidyah 5 hari, boncos juga orang. 5 liter. 2022 belum dibayar juga, ketemu Ramadan lagi, ya kan ditakaruri sini berulang lagi. Oh, tambah lagi 10. 2023 belum bayar juga, tambah lagi, jadi 15. 2024 belum bayar juga, tambah lagi jadi 20. Sampai besok nih 2025 belum dibayar juga, 25 ini bayar fidyah. Utang mah tetap 5 ya. Utang puasa tetap 5. Yang berulang-ulang yang itu fidyahnya. Wah, bagaimana orang dulu waktu mudanya lo dibayar baru insaf umur 70. Ya Allah, itu biar fidyah bisa berkarung-karung kayaknya itu. Ya Allah, aneh dari dulu balik kagak puasa, aneh baru insaf umur 70 tahun, berapa 45 tahun itu aneh. Lebih malah ya, berapa tuh? 55 ya? Berapa tahun Pak? 70 kurang 15 berapa? 55 ya? 55 tahun. 55 kali 30 berapa? Berapa itu Pak? Waduh, udah banyak kata itu dah, pokoknya dah. Untuk fidyahnya berulang-ulang lagi. Kalau puasa mah tetap aja kan harinya segitu ya. Fidyahnya yang berulang-ulang. Gimana yang urusan dibayar? Kayak gimana? Bayar. Ya kan baru tahu misalnya kita ledor. Emang dari dulu kan puasa udah wajib. Dari zamannya Majapahit juga puasa Ramadan emang udah wajib. Ente bulan lahir juga puasa emang udah wajib. Kenapa taksir? Kenapa teledor dulu waktu mudanya? Kemana aja sekarang baru sama ibadah? Ya. Terus gimana yang lain yang dulu-dulu? Bodoh dah. Qada. Sholat begitu juga. Wajib qada juga. Wah, kalau sholat lebih berat kan, sehari 5, sebulan 150, setahun kali 12, kali 55 tahun. Berarti Allah Akbar. Aduh, gimana nih saudara? Ya, ya Allah, itu tafsir. Makanya Imam Haddad dalam Risalatul Muawanahnya beliau bilang begitu. Yang bagi laka antafakkara, sebaiknya bagimu
merenungi fi tafsirika fi ibadati maulaka, di dalam lalainya dirimu terhadap ibadah kepada Tuhanmu. Kita udah ibadah begini saudara, jangan merasa ibadah kita paling hebat. Kita kudu ngerenung, kitanya masih lalai. Entah lalai di dalam masalah ilmu ibadahnya, atau lalai di dalam masalah kekhusyuan ibadah. Ya Allah, ini ibadah gak pernah khusyuk. Ya Allah, ini ibadah baru tahu ternyata hukumnya begini. Kemarin-kemarin gua kemana aja lagi mudanya, gua kagak ngaji jadi nyesel. Tahu begini mah gua tuh minta mondok aja sama mak gua tuh, jadi nyesel gitu ya. Jadi ya, iya ada taksir di situ saudara. Ada kelalaian dari diri kita. Tapi kelalaian itu bisa kita susul dengan cara sekarang udah pada kenal ngaji, jangan sampai bolos gitu. Kalau bisa ngaji terus, ya ngaji terus sampai mati kita kan ngaji, bukan sampai jadi kiai. Kadang-kadang udah jadi kiai udah ngaji, ya udah jadi kiai, cek kagak ngaji, jadi kiai, ngapain mau ngaji, cek kayak orang kan. Nabi bilang pokoknya sampai mati utul ilma minal mahdi ilal mahdi, sampai mati saudara kudu ngaji, walau jadi kiai kudu masih ngaji. Dah, paham ya saudara itu ya? Tuh, itu wajib bayar fidyah. 2. Yang kedua, mayazamu fihil qada dunal fidyah. Berbuka yang mewajibkan bayar qada saja, tapi enggak wajib bayar fidyah. Nah, kalau tadi kan wajib dua-duanya ya. Qada juga, fidyah juga. Ini enggak, qada doang yang wajib, fidyah mah kagak. Mana contohnya? Kal mughamma alaih, seperti orang yang epilepsi. Apa epilepsi namanya? Ayat. Atau mughamma, ada guru yang mengartikan pingsan. Cuman ini epilepsi, ini ayat pingsan, batal puasa kalau sampai beduk maghrib baru sadar. Tapi kalau dia nggak sampai maghrib sadar dulu, nggak batal puasanya. Contoh jam 11 dia ayat atau pingsan melihat kuntilanak, sebelum siang melihat kuntilanak. Contohnya pingsan jam 2 siang sadar, maka puasanya nggak batal. Terusin. Tapi kalau dia pingsan atau ayat baru bangun pas orang pada taraweh, nah ini membatalkan puasa. Orang yang begini wajib qada tapi gak wajib bayar fidyah. Paham gak nih? Cuman epilepsi ayat di sini kalau nggak sengaja. Ya kalau sengaja, saudara, batalnya dia dosa. Kalau tadi kalau nggak sengaja batalnya nggak dosa. Kalau sengaja batalnya dosa. Bapak jangan minum obat sampai 2 nih Pak. Kalau siang-siang, apa? Kalau siang-siang Bapak minum obat 2, itu beli ayat Pak. Di Ramadan saking dia ausnya kali ya, apa laparnya kali, minum 2 angkat jadi ayat tuh. Nah ini sengaja batalnya, maka jadi dosa. Paham ya? Terus seperti apa lagi? Wanasin niyah, orang yang lupa niat puasa di malam hari wajib qada tanpa wajib bayar fidyah. Nah ini penting nih saudara. Orang yang lupa niat, walaupun lupa niat, dia kan kagak sah tuh puasanya tuh, ya. Nah niat asal puasanya. Apakah enggak sah puasanya itu membolehkan dia untuk makan minum di siang hari? Oh enggak. Itu wajib imsak sampai maghrib, wajib nahan sampai maghrib. Enak aja dia bisa merokok pinggir jalan gara-gara alasan lupa niat, nggak boleh. Wajib nahan sampai maghrib. Lupa niat nih gue malam, gue kalau puasa dah mau ngopi aja, ngopi di warkop, dia ngopi saudara. Ngopi itu kan dicangkir kan nggak mungkin seruput kelar. Ya berapa kali seruput itu ngopi? 20 aja dosa haram sama dia. Belum makan mie, belum makan nasi, belum isepan rokok. Ujuk udah banyak banget dong Ustaz. Ya banyak, emang wajib imsak. Mana dari Ramadan pertama kagak puasa, alasannya lupa niat sampai 30 hari kelar. Yang begini pakai beli baju lebaran juga, pakai ikut lebaran lagi, bayar Idul Fitri, padahal mah bayar wajib kagak pernah Idul Fitri dia datang, pakai nangis. Kata Allah Ta'ala, orang mayang-mayang pada puasa, gua ampunin dosa.
kayak bayi yang baru lahir, lu nangis panen dosa, dosa. Tahu kan nih saudara ini? Paham ya? Mak yang ketiga, mayal samu fihil fidyah dunal qada, yang wajib bayar fidyah tapi nggak wajib qada. Siapa ini orangnya? Kasyaihin kabir, seperti orang yang udah tua renta, wajibnya bayar fidyah, nggak wajib qada. Bayar fidyahnya juga bang, jangan sekaligus di hari pertama buat 30 hari. Romanya udah nyumpahin bang mati tuh orang tua, tapi 30 hari dibayarin. Gue sekali beda 30 liter aja gue kasih di hari pertama Ramadan. Ya belum kan belum masuk waktunya puasa. Kalau mau bayar fidyah boleh habis maghrib di hari pertama udah ada kan pada undangan tuh, bayarin fidyah ada tuh orang tua yang udah tua renta. Atau mau dirapel ntar aja dah malam takbiran langsung boleh. Yang kagak boleh hari pertama langsung 30 bang. Ini udah kagak ada harapan ini mah bapak buat puasa, udah bayarnya langsung 30. Aduh, belum masuk waktunya. Nih kita bayar johor jam 11 sama kagak? Enggak. Nih jam 11 nih gue gak ngapa-ngapain nganggur nih. Besok nih 5 hari nih gue jam 11 jam segini nih meeting rapat. Mumpung sekarang gue gak ngapa-ngapain, gue bayar johor buat 5 hari dah. Berarti 20 rakaat, sama kagak? Ya kagak, mengapa? Waktunya belum Masuk. Begitu pula orang yang tua renta tadi dibayarin fidyah langsung 30 hari, dia belum masuk waktunya. Kapan masuk waktunya? Ya entar hari kedua masuk baru bayarin lagi, hari ketiga masuk baru bayarin lagi. Jelas ini Bang Meli Bang? Paham ya? Nah, terus wal maridil ladzi la yurja bur'uhu, sakit yang gak diharapin sembuh. Udah sakit-sakitan, ya ini mah udah kagak ada harapan sembuh dah. Ya, udah gak ada teman lo, jepit gue minggu lagi baru kagak ada. Nah, yang begini nih fidyah doang, gak wajib bayar qada. Yang terakhir, mayazamu fihil qada walal fidyah. Buka puasa yang gak wajib qada, kagak wajib fidyah. Asik juga nih orangnya. Mau gak bang? Mau gak? Nih abang gak batal besok Ramadan, bapak buat batal puasa Ramadan besok. Gak wajib qada, gak wajib fidyah bang. Oh enggak? Nih kalau mau nih saya kasih contohnya. Kafitril majnun, seperti batal puasanya orang gila. Nah, kalau orang gila nggak puasa, nggak wajib qada, nggak wajib fidyah. Berarti orang yang kagak ada udzur di siang hari Ramadan batal puasa kalah lebih mulia orang gila daripada dia. Mengapa? Dia mah batal puasa wajib qada. Orang gila batal puasa wajib qada kan? Enggak. Dia wajib kagak? Enggak. Nah, biasa kita ngeliat orang pada merokok pinggir jalan ini ya, lebih mulia orang gila daripada lo gitu. Ya. Jadi pakai kita disuruh hormatin orang yang kagak puasa, kata gitu ya. Kalau orang yang gak puasa ada udzur, gak apa-apa dah kita hormatin. Bini kita lagi haid, makan mie di dalam rumah, gak apa-apa dah kita hormatin. Emang dia mah gak boleh puasa namanya ya. Yang begini baru kita hormatin. Lantaran orang kagak ada udzur, ngerokok pinggir jalan ambil ngopi, kita disuruh hormatin dia. Bagaimana urusannya ini? Kita kudu hormatin, paham gak? Kalau udzur mah gua hormatin dah. Kalau nggak ada udzur gimana kalian hormat? Dia kudu hormatin kita. Kita kan sebagai perokok ngeliat orang merokok jadi pengen bang. Ya kan gitu ya. Paling kalau udah nyium aroma, senil nih. Waduh, Samsu nih kayaknya. Ya Allah, itu kan pikiran kita udah rokok aja udah gitu. Contoh ini ya, contoh. Dah, titik sampai situ saudara. Oh ya. Fidyah sholat, bagaimana tentang masalah fidyah sholat? Fidyah itu kan biasanya yang kita lakukan di masyarakat fidyah untuk puasa ya. Fidyah sholat itu saudara, mu'tamad pendapat terkuat di dalam mazhab Syafi'i, tidak ada fidyah untuk sholat yang ditinggalkan almarhum, nggak ada. Jadi pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i itu nggak ada fidyah untuk sholat yang ditinggalkan almarhum, nggak ada. Udah dia punya utang sholat, tidak dikodokin sholatnya, tidak dibayarin fidyah untuk sholatnya.
Yang ada fidyah cuman buat puasa. Saya bilang di sini pendapat paling kuat, berarti ada pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah boleh dipodokin, boleh juga dibayarin fidyah. Ini pernah dilakukan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki. Imam Subki pernah melakukan sholat qadha dan fidyah untuk kerabatnya yang meninggal masih punya utang sholat. Perlu Bapak Ibu, Bapak-bapak garis bawahi bahwa pendapat ini pendapat lemah, artinya tidak boleh dijadikan fatwa di masyarakat. Jangan dijadikan fatwa. Qadha ini sekalian puasanya, emang boleh? Ya wajib qadhain. Waduh, jangan jadi fatwa. Kalau mau pendapat dhaif diamalkan, amalkan sendiri, jangan dikasih tahu orang lain. Paham nggak? Untuk halayak umum udah cukup fidyahnya fidyah puasa aja, tidak fidyah sholat. Tapi mau ngelakuin bagaimana? Boleh apa kagak? Boleh, tapi jangan dijadiin fatwa. Jelas kagak? Bijaknya lagi Bapak, bijaknya lagi. Kalau adat masyarakat nggak biasa bayar fidyah sholat, udah nggak usah bayar fidyah. Gitu. Di sini biasa nggak fidyah sholat? Kagak biasa, udah nggak usah bayar fidyahnya buat puasa aja. Ntar malah jadi bahan omongan masyarakat. Karena masyarakat kan nggak semua tahu, nggak tahu hukum ini nih ya. Kalau tahu sih penting dah. Kalau nggak tahu kan jadi omongan. Itu Ustaz kayaknya aliran baru ini tuh, jadi gitu tuh. Apa? Karena nggak melihat adatnya masyarakat bagaimana. Tarkul ada wah. Dalam kaidah usul meninggalkan adat masyarakat menimbulkan permusuhan di masyarakat. Tapi di garis bawahi bila mana adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Biasanya di Padang nih sholat Jawanya 5 rakaat enggak. Adatnya masyarakat Jawa 5 rakaat. Oh yaudah biar kalau gitu kita ikut aja adatnya. Ya nggak bisa. Johor syariatnya berapa? Nah, selama adat tidak bertentangan dengan syariat, maka ikutin aja sebagai ustaz, sebagai dai. Kita namanya ada fikih dakwah. Nah, ada pembelajaran fikih di dalam berdakwah itu gimana kudunya. Ikutin, masyarakat pengen begini, paham ya? Nisfu Syaban biasanya berapa kali baca Yasin? Ikut baik 3 udah. Paham enggak? Enggak nih, Yasin sekali aja pokoknya. Enggak pakai 3 kali segala. Emang udah dari dulu di sini baca Yasin 3 kali. Emang apa sih pakai 3? Lah emang dosa juga baca 3 kali? Kan kagak. Kagak. Barangkali orang yang enggak pernah baca Quran kan gara-gara nisfu jadi baca Quran dia, jadi lamaan dia kagak. Ikutin aja adat masyarakat selagi tidak bertentangan dengan syariat. Cukup ya kalian? Kembali dulu ya. Paham ya? Dah cukup habisin aja. Dah saya juga capek banget ini ngomong aja tadi. Saya mohon maaf saudara, ini mungkin terakhir saya ngajar sebelum Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan sehat semuanya bisa ikut ngaji lagi. Namanya banyak ngomong di mic ya, tentunya orang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah dari mulut saya, ucapan saya, perbuatan saya, sengaja ataupun nggak sengaja. Barangkali lagi ngajar ada yang bikin sakit hati, masuk kena gitu. Saya mohon maaf ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ini dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan ya Rabbana karamna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Rabbana karamna bi annana karamna wa annana asrafna la lazar fatub alaina taubatan silu kulla hawla wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli mahabba aw jiratin wal muslimina ajma'in ya rabbi asma fadla wajuda manna wa iktisabi minna bil mustafa rasulina wa fi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi ada ya ada